Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sepak bola. Sepak bola itu sejatinya diciptakan pada awal mulanya hanya untuk hiburan dan sarana kebugaran atau olahraga. Sebagaimana terahnya, namanya juga sepak bola adalah olahraga. Tapi pada perkembangannya, sepak bola saat ini sudah tak lagi ada unsur olahraga atau hiburannya. Sepak bola saat ini tak lebih hanyalah sebuah bisnis, keegoisan, dan keserakahan. Banyak generasi saat ini yang melihat sepak bola itu bukanlah sebuah ajang olahraga atau hiburan, tapi lebih ke gengsi yang kebablasan, hujat menghujat, hina menghina, saling menjatuhkan, dan seolah mereka yang paling benar sudah menjadi tradisi yang melekat di sepak bola saat ini. Dan sialnya orang-orang yang mengurus sepak bola di Indonesia seolah membiarkan itu semua. Kasus rasisme, kasus bulian, bahkan ancaman nyawa seolah dijadikan hal yang biasa di era sepak bola saat ini. Dan ini sangat miris terjadi di Indonesia. Bangsa yang dikenal penuh etika, penuh sopan santun dan bersahaja, seolah itu semua hancur menjadi bangsa yang barbar. Nah, contohnya adalah kasus Tom Haye. Kalau kami lihat, kasus Tom Haye ini bukanlah lagi kasus sepak bola, tapi lebih ke kasus kriminal. Nah, di kasus Tom Haye ini ada 3 hal yang kami sayangkan. Yang pertama, kenapa hal-hal seperti ini seolah-olah dibiasakan di Indonesia? Itu mah hal biasa, kan aneh. Yang kedua yang kami sesalkan adalah kenapa Tom Haye nggak menyebutkan siapa pelakunya. Dan yang ketiga yang kami sesalkan, andai si pelakunya disebutkan, apakah aparat mau mengurusi hal ini sampai tuntas? Kan belum tentu. Hal ini terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia yang seolah pisau terbaliklah yang membuat hal-hal seperti ini terus dan terus terjadi. Zaman sekarang kalau orang dikritik atau mungkin dinasihati bilangnya ini negara demokrasi, seolah-olah negara demokrasi itu dijadikan senjata buat mereka ini seenaknya ngebacot, seenaknya hina, seenaknya rasisme. Apakah ini sebuah pemerintahan? Ya udah kalau gitu ngapain ada negara demokrasi? Udah balik lagi ke negara kerajaan yang dipimpin sama raja. Kalau rakyat salah udah hukum pancung aja. Nah, di sepak bola Indonesia, kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya ada andil dari federasi dan juga pengurus sepak bola di Indonesia. Mereka yang bekerja, mereka yang bertugas di atas sana itu nggak tegas, bahkan nggak jarang mereka ini berat sebelah dan tebang pilih. Mereka yang ada di federasi dan PT Liga itu hanya menghukum pihak-pihak yang jauh dari mereka, tapi mereka melindungi pihak-pihak yang dekat dengan mereka. Kenapa kami mengkait-kaitan kejadian ini, kejadian-kejadian rasisme, hujat menghujat, bahkan ancaman terhadap pemain bola ini dengan PSSI dan juga PT Liga? Karena kita sama-sama tahu orang-orang yang ada di PSSI, khususnya Komdis PSSI ini tebang pilih. Mereka nggak adil. Mereka hanya menghukum tim-tim yang jauh dengan mereka, tapi tidak menghukum tim-tim yang dekat dengan mereka. Akhirnya apa? Supporter-supporter dari tim-tim yang ngerasa dilindungi sama Komdis merasa lebih jumawa karena mereka dilindungin.
Contoh nyata apa? Ketika kejadian musim lalu di Bekasi, Persija lawan Persib terjadi keributan. Apa ada direktur PT Liga bilangnya akan memberikan sanksi dan pengurangan poin? Nggak ada. Tapi kenapa ketika Persib menjamu Persija di Bandung, belum apa-apa aja udah bilang kalau terjadi kerusuhan lagi akan disanksi dan pengurangan poin. Ini yang membuat mereka jumawa. Kenapa ya? Gua dilindungin kok sama bos LIB. Ya udah kita bikin ribut aja di Bandung, toh nanti ujung-ujungnya Persib yang dihukum kan. Nah inilah yang membuat kerisuhan juga segala macam terjadi karena tidak ada keadilannya dari pihak PT Liga dan juga Komdis PSSI-nya. Contoh nyata apa? Soal ya kita sama-sama tahu kemarin siapa, Rio Matsumura yang menghina wasit dengan gestur uang itu cuma dikasih denda berapa sih gitu kan. Bayangkan dengan selebrasi Beckham Putra yang 75 juta, apa itu nggak keblinger? Bagaimana dengan hukuman Ciro Alves dan Putu Gede ketika acungkan jari di musim 2003-2004? Berapa itu? 6 pertandingan 75 juta. Nah, bagaimana dengan kasusnya Van Basten Souza kemarin? Apakah akan ada hukuman? Jangan harap. Nah inilah yang membuat kasus-kasus seperti ini tuh terus terjadi karena mereka merasa dilindungi. Dari atasnya aja udah bobrok, gimana yang bawahnya nggak ngikutin? Ya solusinya cuma satu, revolusi total, reformasi total. Hancurkan, singkirkan semua PSSI dan PT Liga itu, bentuk federasi dan juga operator yang baru. Udah, tanpa ada yang namanya embel-embel orang dari klub lagi, itu baru bisa bersih. Kalau masih seperti ini, ya jangan harap hal-hal seperti ini nggak akan kejadian lagi. Lanjut, nah kemarin ada yang minta kami bahas soal gol di Liga 2 yang disahkan, padahal kan Feby Eka lakukan corner kick itu di luar garis. Nah kami balik nanya, apa yang harus kami bahas? Harusnya PSSI yang ngebahas ini, bukan kami. Wasit itu punyanya PSSI, petugas VAR juga punyanya PSSI. Kita sama-sama tahu dulu mereka sangat membangga-banggakan dengan yang namanya VAR. Masih inget dong, ada yang bilang kayak gini, kalau nggak ada kami, pasti di Liga Indonesia nggak ada VAR. Betul dong, ada yang pernah ngomong kayak gitu. Ini satu-satunya di Asia yang Liga 2-nya pakai VAR. Ya sekarang kami balikan, apa gunanya VAR kalau hal-hal kayak gini masih terjadi? Ya, wasit itu juga manusia. Apakah nanti akan beralasan wasit juga manusia? Ya, kalau terus-terusan ngebelain wasit, ya wasit akan semakin jumawa. Nggak usah cengeng, kalau mau tegas-tegas sekalian. Kalau wasit salah, pecat, beres. Tapi kan PSSI emang nggak bakalan mikir ke situ, karena wasit-wasit ini adalah sumber dana mereka. Semakin banyak wasit lakukan kesalahan, semakin banyak mereka dapat duit. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, nggak usah saling menyalahkan, nggak usah menyalahkan. Salahin PSSI, iya dong. Ada VAR, ngapain juga tuh wasit nggak ngelihat? Kenapain juga nggak dipanggil juga tuh wasit utamanya? Siapa? Wasit Mansur ya, tukang parkir. Makanya kalau mau bersihin semua, audit semua, PSSI audit, LIB audit, wasit semua audit tuh, baru sepak bola Indonesia bersih. Kalau begini mah ya udah, saling tuduh, saling hina, saling ejek akan terus terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Sorry banget ya kalau video kali ini nggak terlalu panjang, singkat, dan nggak ada berita transfer. Buat kalian nanya berita transfer, mau transfer, mungkin di video edisi kali ini nggak ada dulu, karena emang kondisinya saya juga lagi kurang sehat ini, seharian di rumah, hujan juga, belum keluar buat nyari berita rumor transfer. Insya Allah besok nanti kita coba akan cari lagi ya, berita-berita transfer. Jadi untuk hari ini, mungkin bukan hari ini sih, edisi ini ya, karena pagi kan udah bikin, ini malam bikin, nggak terlalu panjang juga, ini kondisi juga lagi bener-bener nggak memungkinkan buat saya buat keluar nyari informasi gitu kan. Ya udah, jadi mohon maaf banget kalau memang di video kali ini durasinya cukup singkat, nggak nyampe 10 menitan mungkin ya, tapi ya mau gimana lagi ya, karena ya saya juga harus istirahat dulu, harus mencari berita yang valid dulu juga. Nanti kita akan coba compare juga ya, kita gabungin deh beberapa berita-berita. Nanti kan ini bursa transfer juga akan bukan akan sih ya, tanggal 6 kemarin sudah dibuka, mungkin
pertengahan Januari ini akan mulai ramai lagi, dan ini coba kita akan coba pergali dalam lagi. Untuk sementara mungkin banyak pemain-pemain yang akan dilepas dulu oleh klub masing-masing sebelum nantinya mereka akan memikirkan nih bagaimana sorry banget ya, soalnya lagi kondisi lagi begini. Memikirkan bagaimana nanti persiapan untuk putaran kedua, pemain-pemain lokal ataupun asing yang akan didatangkan pun mungkin akan lebih selektif lagi. Jadi ya itu aja ya, mungkin gak terlalu panjang di video ini. Oke. Jadi terima kasih Bang buat yang udah ngertiin kondisi, karena memang cuacanya lagi begini ya, kondisi juga. Jadi jaga kesehatan buat kalian semua juga. Semoga kita cepat tetap sehat, dan semoga saja besok kita akan terus kembali lagi dan memberikan berita-berita informasi buat kalian semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.